Assalamualaikum sahabat yang berbahagia dan sukses selalu. Saat ini momen cukup bagus di mana banyak sekali saudara-saudara kita, sahabat kita pada jualan gitu ya. Yaitu dampak dari lowongan kerja yang mulai turun, ada dampak PHK, dan banyak hal terkait dengan COVID-19 ini. Sehingga semua kita harus bergerak, harus terus berusaha, harus terus berpikir survive gimana caranya ada pendapatan. Maka ada fenomena yang baik ketika rame-rame banyak orang berjualan. Dan kemarin saya sempat mengajak teman-teman untuk ayo berjualan. Nah, tema saya kali ini adalah bagaimana sukses jualan gitu ya. Ada dua faktor penting ya yang perlu kita pahami ketika kita mau jualan apapun yang mau dijual gitu ya. Yang pertama adalah produknya gitu ya. Produk ini bisa berupa the real product atau bisa juga berupa jasa. Yang kedua adalah marketnya atau pasarnya. Nah, sahabat harus paham ini. Sahabat sudah punya produk atau sudah punya pasar, atau sudah punya dua-dua, atau bisa jadi nggak punya dua-duanya gitu. Nah, ketika sudah punya produknya dan pasarnya sudah ada, maka ya tinggal action saja, tinggal mulai gitu. Contoh, pasarnya saat ini misalnya orang sangat membutuhkan masker. Semua orang pakai masker. Ini pasarnya ada. Nah, teman-teman punya produknya tidak? Kalau belum punya, maka dicari produknya. Bagaimana cara mencarinya? Banyak cara. Hari ini informasi begitu luas, begitu mudah. Bisa bahkan sampai ke produsen, tidak hanya ke agen. Bisa dengan mudah, tinggal dibuka smartphone Anda, masuk ke Google, apa yang Anda cari. Misalnya cari masker termurah atau cari masker standar harga murah dan seterusnya. Anda tinggal masukkan keyword produk yang Anda cari. Nah, setelah itu Anda bisa menyampaikan apa yang Anda inginkan terhadap produk yang Anda cari. Anda juga bisa cara sederhana tanya ke teman sana sini atau ke grup WhatsApp misalnya. Atau Anda bisa cari informasi terkini yang hari ini semuanya bisa update. Kalau Anda punya produknya tapi tidak ada pasarnya, misalnya nih contoh seneng masak gitu ya, seneng buat kue, sehingga para sahabat udah mempersiapkan produknya buat kue tapi nggak ada pasarnya, maka ciptakan pasarnya. Dengan cara bagaimana? Ya, Anda bisa menawarkan ke komunitas, grup WhatsApp, sosial media, atau Anda masuk ke grup-grup pencinta kue, makanan, dan seterusnya. Nah, ini secara umum gambarannya. Kalau Anda omset turun atau sudah tidak kerja lagi gitu ya, karena pengurangan karyawan atau work from home sehingga waktunya luas, pendapatannya sudah sangat turun drastis, pengen jualan tapi tidak tahu apa yang dijual, artinya pasar juga nggak tahu apa ini di mana pasarnya, Anda berarti tidak punya dua-dua. Maka carilah produknya dan carilah pasarnya, atau sebaliknya bisa dicari pasar dulu, cari produk dulu. Gimana caranya? Ini tadi gambarannya seperti yang saya sampaikan di awal. Buka saja smartphone, cari di sana. Bisa cari di Google, bisa cari di Facebook, bisa cari di IG, dan cari sosmed lainnya. Nah, teman-teman, di luar dari dua hal itu, ada tiga hal yang perlu dipahami ketika kita mau jualan. Konsumen biasanya membeli produk kita karena tiga hal. Yang pertama adalah karena konsumen trust terhadap penjual, atau konsumen percaya terhadap penjual. Maka sering sekali kita jualan di grup WhatsApp yang kita semua kenal. Nah, ketika kita selama ini
dianggap orang yang terpercaya gitu ya, orang yang bisa dipercaya, maka akan banyak orang tertarik membeli produk Anda. Karena apa? Karena sudah trust, percaya kepada Anda sebagai penjual. Nah, terus gimana caranya ketika Anda belum kenal konsumen Anda? Nah, dari situlah berawal dari pengenalan gitu ya. Dan ini nanti kita bahas di tema yang lain. Tapi poinnya adalah Anda harus menciptakan trust terhadap Anda sebagai penjual. Ciptakan kepercayaan Anda sebagai penjual. Kemudian yang kedua adalah konsumen membeli karena trust terhadap produk Anda. Nah, kalau Anda belum punya produk atau produk baru, maka Anda perlu yakinkan bahwa produk Anda terpercaya. Kalau buatan sendiri, kue misalnya, Anda harus yakinkan kue ini tanpa MSG misalnya, kue ini tanpa pengawet misalnya, kue ini enak misalnya, kue ini lezat misalnya, dan seterusnya sampai orang percaya kepada produk Anda bahwa produk Anda harganya terjangkau, enak, berkualitas, dan seterusnya gitu. Ciptakan orang percaya terhadap produk. Sering sekali orang membeli karena trust terhadap produknya. Kenapa dia membeli produk-produk dengan brand besar? Karena sudah trust, nggak perlu tanya lagi. Walaupun harganya cukup mahal dibandingkan produk-produk yang belum ada trust, belum ada kepercayaan, brandnya belum ada misalnya. Nah, yang ketiga yang terakhir adalah konsumen trust terhadap perusahaan Anda. Kalau Anda jualan mewakili perusahaan, maka seberapa bisa dipercaya perusahaan ini? Oh, perusahaan ini, contoh misalnya perusahaan saya Master Fitness, jual alat fitness, udah 19 tahun. Nah, ini salah satu menciptakan trust karena sudah cukup lama. Tapi kalau masih baru, perusahaannya belum dikenal atau kita masih home industry pribadi, gimana percaya terhadap perusahaannya? Tentu percaya terhadap reputasi Anda yang selama ini Anda bangun terhadap masyarakat seperti apa. Semoga bermanfaat. Wassalam, semangat pagi.